Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah amma ba'du. Wa qala radiyallahu anhu wa qad qila inna fa'ilat ta'ati ma'a adamal ihsan ahabbu ila syaitani minat tariki laha aslan. Dikatakan inna fa'ilat ta'ati, sesungguhnya para pelaku ketaatan ma'a adamil ihsani, disertai kagak ada ihsannya. Apa itu ihsan? Anta abuda rabbaka ka'annaka tarahu. Kalau ibadah berasa melihat Allah. Kalau enggak bisa berada di makam musyahadah ini, maka minimal fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kau tidak bisa di makam musyahadah, maka rasakan kau dilihat oleh Allah. Itu ihsan. Jadi kalau ibadah kagak ada ihsannya nih, apa katanya? Ahabbu ila syaitani minat tariki laha aslan. Sangat disukai oleh syaitan daripada orang yang meninggalkan ibadah itu sama sekali. Kenapa? Li'anna tarika amruhu zahirun. Kalau orang yang ninggalin ibadah sama sekali udah jelas. Dia neraka aja langsung jeblos gitu ya. Kalau ninggalin ketaatan jelas ya, ujungnya neraka. Dan dia di dunia tentunya orang yang enggak beramal itu selamat dari kecapean. Dan setan ya enggak terlalu gubris orang begitu. Karena setan itu sukanya hasud ya. Tapi wal fa'ilu, orang yang beramal bila ihsanin, tanpa ada ihsannya, tanpa merasa dilihat oleh Allah, at'aba nafsahu, orang itu membuat capek dirinya sendiri. Nah, setan senang tuh kalau ngelihat orang capek gitu. Wa u'jiba li zannihi, dan dengan dia berbuat baik secara zahir, dia akan dikenakan penyakit ujub, merasa bangga dengan sangkanya dia sendiri. Annahu fa'ala ta'atan, bahwa dia telah melaksanakan ketaatan. Padahal tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang teprok atuh, kata setan. Ya, dia biaranya dia taat-taat, tapi di dalamnya dia riya, di dalam dia ujub. Dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Nah, orang yang begitu tuh setan senang lihatnya, karena dia hanya memperbanyak pekerjaan zahir, tapi nilainya itu sepi, ya. Gak sebanding kalau dia dengan ikhlas, gak sebanding kalau dia dengan ihsannya. Masya Allah. Jadi penting sekali ihsan. Ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Ya. Katakan, beramallah kalian, maka sungguh akan senantiasa Allah melihat amal kalian dan Rasulnya. Maksudnya apa ini? Kita dituntut untuk mengaktifkan batin kita merasa diawasi oleh Allah minimal. Di setiap ibadah seperti itu baru bernilai. Waruya fil asar, diriwayatkan dalam sebuah asar, man akhlasa lillahi arba'ina yauman, siapa orang nih mampu bersikap ikhlas 40 hari aja lillahi ta'ala nih, 40 hari aja, pagi siang malam tuh ngadian apa aja tujuannya Allah, 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 gak ada urusan kagak enak sama orang. Kondangan diundang, seharusnya ya hadir, niatnya apa? Lillah. Ini ada niatnya karena kagak enak. Dia kemarin datang, masa saya kagak datang? Itu kagak enak niatnya, bukan ikhlas lillah. Intinya yang mendorong kita melakukan ibadah apa? Itulah tujuannya. Kalau yang mendorong kita melakukan adalah Allah, berarti ikhlas. Ada saudara minjem duit. Dulu ketika kita mau pinjam, dia nggak pinjemin.
Dulu ketika dia lagi kaya nyombongin kita. Pas sekarang anjlok, minjem mau duit, minta tolong. Lillah, ikhlas karena Allah. Kasih. Jangan kagak beramal gara-gara cuman dia pernah nyakitin kita. Atau yang kagak enak, ini orang baik banget sama kita. Baik banget sama kita. Apa-apa dikasih. Satu saat dia minjem duit sama kita. Lah kita nggak punya. Akhirnya kita yang minjem ke orang lain buat minjemin dia. Kenapa? Kagak enak. Nah ini kelihatannya bagus tapi nilainya kurang. Karena masih kagak enak. Udah lillahi ta'ala aja, cepat digantinya. Maka dikatakan man akhlasa lillahi arba'ina yawman, siapa orang berikhlas dalam ibadah selama 40 hari aja karena Allah, zaharat ya nabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanih, maka akan pasti muncul sumber-sumber hikmah dari hatinya yang keluar lewat lisannya. Masya Allah. Didengar ucapannya tuh adem, didengar ucapannya memberi semangat ke orang lain yang lemah semangat, yang lupa menjadi diingatkan. Ya, jadi betul-betul menjadi motivator ulung, mampu menggerakkan hati-hati orang yang lalai kembali kepada Allah. Itu namanya lisan yang penuh hikmah. Syaratnya harus makan yang halal, kemudian latihan ikhlas selama 40 hari. Ikhlasnya hatinya ikhlas, makanannya jangan sampai hanya melatih hati tetapi tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mengenai betapa pentingnya ikhlas ini, dan di akhir zaman ini berapa orang yang mau mengambil sikap menjadi prinsip ikhlas bagian hidupnya. Nih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iza kana akhiruz zaman, apabila terjadi akhir zaman, sarat ummati salasa firaqin, maka umatku akan menjadi 3 golongan. Pertama, firqatun ya'budunallaha khalisan, ada satu golongan yang ibadah kepada Allah, zikir siang malam, ibadah apapun yang dikerjakan karena Allah semata-mata, dorongannya lillah, khalisan, murni karena Allah, gak ada tendensi yang lain. Wa firqatun ya'budunallaha riya'an, golongan kedua ibadah semangatnya itu karena manusia, riya'an, karena riya. Ya Allah. Wa firqatun ya'budunallaha ta'ala, ada lagi satu kelompok yang beribadah kepada Allah, apapun bentuknya itu ibadah, liyastakilu bihin nasa, dia gunakan untuk cari makan dari orang-orang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hasilnya dari 3 golongan ini? Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah akan berfirman kelak pada orang-orang lil mukhlisin, yang berikhlas karena Allah, idhabu bil jannah, berangkat kalian menuju surga, kepada yang ikhlas. Maka latihan ikhlas. Wa yaqulu lil akharin, dan Allah berfirman kepada yang lain, idhabu bihim ilan nar. Tuh yang ibadah karena riya, yang ibadah karena buat nyari makan, dengan ibadahnya bawa aja ke neraka. Masya Allah. Akhrajahu at-Tabrani mutawwalan fil awsat wa kadzal Baihaqi fi syu'ab. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap ikhlas dalam segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Iqra.